Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus, kelas IT 402, PJJ Informatika, Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah komunikasi data. Oke, mari kita mulai. Di sini saya membuat dua project. Di sini ada sistem perairan cerdas untuk berguna untuk para petani dengan mengandalkan sistem IoT. Di sini ada beberapa device yang saya gunakan. Yang pertama, yang paling utama adalah home router PT AC. Di sini menggunakan wireless router. Lalu kemudian ada server. Lalu kemudian ada monitor tingkat kelembapan. Lalu kemudian ada monitor tingkat air. Lalu selanjutnya ada smartphone, laptop, dan ada penyiraman otomatis. Dan selanjutnya ini ada beberapa komponen pendukung untuk IoT, yaitu ada MCU-PT. Di sini ada sensor tingkat kelembapan, di sini ada sensor air, lalu di sini ada LED. Selanjutnya pada tahap pertama saya menyeting untuk bagian routernya. Di sini untuk konektivitas router ke server menggunakan gamelan dengan IP 192.168.1.1. Kemudian untuk konektivitas device IoT, saya menggunakan wireless. Di sini saya menyeting SSID dengan nama IT Garden, lalu dengan password 1-8. Kemudian di sini saya menyeting servernya dengan default gateway, yaitu yang router wireless dengan 192.168.1.1.1. Di sini saya menyeting konektivitas servernya yaitu dengan alamat IP 192.168.1.10. Kemudian setelah disetting, maka kita hubungkan perangkat IoT. Yang pertama itu penyiraman. Di sini saya hubungkan menggunakan wireless router wireless yang tadi dengan nama SSID-nya yaitu IoT Garden dengan password 1-8. Kemudian saya di sini ada menu setting, yaitu saya pindahkan ke remote server dengan menggunakan alamat IP server yaitu 192.168.1.10 dengan username admin dan password admin. Ini berguna untuk memonitoring ketika menggunakan smartphone atau laptop. Kita menggunakan alamat IP ini untuk masuk ke menu monitoring. Kemudian sudah terhubung. Kemudian untuk tingkat kelembapan sini sama menggunakan konektivitas wireless dengan SSID sama yaitu Garden dengan password 1-8. Kemudian di sini settingannya sama pada menu IT server dipindahkan ke bagian remote server untuk bisa remote menggunakan smartphone atau laptop dengan alamat IP sama menggunakan alamat IP server. Kemudian untuk selanjutnya di sini satu lagi device tingkat ayah. Di sini sama menggunakan konektivitas wireless. Kemudian di sini menu IT-nya sama. Kemudian di sini kita
mencoba melakukan konektivitas pada smartphone, kita hidupkan wireless, kita masukkan uh, SSID wireless router dengan SSID IoT Garden sama passwordnya. Kemudian kita coba ping. Sini saya ping terlebih dahulu untuk router wirelessnya. Di sini terhubung dengan maksimum kecepatan yaitu 50 milisecond. Kemudian saya coba ping untuk servernya. Di sini juga terhubung untuk ping ke server. Kemudian sudah jauh beda penggunaan laptop juga. Saya ingin menggunakan laptop untuk menu monitoring. Sini kita ke desktop lalu klik menu IoT monitor untuk memonitor device IoT kita. Ini sudah login, kita terlebih dahulu. Nah, ini kita ubah menjadi alamat IP server, lalu kita login. Nah, di sini kita bisa mengatur di device IoT kita. Di sini untuk penyiraman sudah dikondisikan untuk perintahnya, maka di sini saya off-cam. Lalu untuk tingkat kelembapan ada 54, untuk tingkat kadar air yaitu 3,8 cm. Sini saya sudah membuat kondisi, maka itu akan berfungsi otomatis. Oke, cukup untuk proyek pertanian ini. Kemudian saya akan menunjukkan proyek smart home. Sini ada beberapa device IoT yang saya gunakan. Yang pertama saya menggunakan router home gateway. Kemudian saya ada CCTV, ada 3 CCTV. Kemudian ada jendela, ada 4 jendela, 2 pintu, 2 kipas angin, dan ada 5 lampu. Kemudian ada alarm. Di sini ada sensor gerak. Lalu saya menggunakan smartphone, laptop. Sini pertama kita menyeting. Di sini juga tidak lupa ada AC. Di sini ada termostat untuk mengatur tingkat kedinginan dan kehangatan. Sini pertama kita menyeting router home gateway-nya. Pada menu wireless kita menyeting wireless-nya terlebih dahulu. Kita namanya SSID-nya home gateway. Kemudian untuk passwordnya smart home. Kemudian untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.25.1. Selanjutnya pada device IoT kita hubungkan menggunakan wireless. Sini kita masukkan SSID router wireless home gateway tadi dengan nama home gateway, lalu passwordnya smart home. Lalu bedanya dengan project tadi, di sini kita menggunakan router untuk monitornya, maka kita di sini untuk menu IoT server kita menggunakan menu home gateway. Selanjutnya CCTV sudah. Selanjutnya pada jendela sini juga ada kita masukkan wireless. Lalu pada settingannya kita home gateway. Pada kipas
Di home gateway, SSID, password smart home, untuk settingan sama IoT server menggunakan home gateway. Selanjutnya pada lampu juga sama, wirelessnya, settingannya. Selanjutnya pada pintu juga, wirelessnya kita menggunakan home gateway, untuk settingan home gateway. Lalu sini kita uh, mencoba untuk mengetes konektivitas jaringannya. Ini kita menggunakan smartphone. Ini kita coba ping pada router wirelessnya yang tadi home gateway dengan alamat IP 192.168.25.1. Sini terhubung. Lalu kemudian jika sudah terhubung, maka kita bisa memonitoring device IoT kita. Kita pilih IoT monitor. Kita logout terlebih dahulu supaya terlihat. Di sini menu tampilan adminnya. Di sini kita memasukkan alamat server yang menggunakan alamat IP. Di sini kita masukkan alamat IP wireless router wirelessnya dengan alamat IP-nya itu 192.168.25.1 dengan username admin dan password admin. Selanjutnya kita login. Maka di sini ada beberapa device IoT yang kita bisa monitoring dari jarak jauh. Sini lampu dapur di sini. Nanti kita nyalakan, nyala. Namun di sini saya menggunakan kondisi, maka di sini sudah tersetting otomatis. Namun jika tidak menggunakan kondisi, kita bisa monitoring menggunakan smartphone dan laptop dengan manual, tidak menggunakan kondisi. Ini kipas angin. Hidup. Lalu bagaimana kita menggunakan kondisi? Maka saya akan praktekkan di sini. Jika melintas gerakan atau apapun itu, sensor gerakan akan memindai dan melakukan security pada jendela dan mengunci jendela, pintu, dan lampu semua akan menyala, dan CCTV pun menyala. Mari kita coba. Nah, di sini alarm menyala, pintu mengunci, jendela mengunci, lalu lampu akan menyala semuanya. Kemudian jika sensor geraknya itu sudah lewat, maka pintu akan tidak terkunci kembali. Dan selanjutnya, jika jendela semua dibuka, itu menandakan sudah pagi, maka lampu-lampu tersebut akan otomatis mati. Nah, kita buktikan. Nah, pada lampu-lampu tersebut mati otomatis. Dan ketika kita menutup jendela, tandanya mulai petang, maka lampu-lampu tersebut akan menyala otomatis kembali. Dan buka lagi. Nah, untuk kipas angin, saya mengkondisikan jika termostat ini menunjukkan heatingnya lebih panas dari 38 Celcius, maka kipas angin ini akan menyala. Heating akan menyala otomatis. Sini akan ini.
heatingnya, lalu kipas angin jika eh, suhu ruangan terlalu panas melebihi 38 Celcius maka akan menyala juga. Begitu kira-kira sistem smart home yang saya buat. Dan untuk soal selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi pada QoS IT network. Di sini ada beberapa yang saya simpulkan dapat mempengaruhi QoS IT network, yaitu yang pertama yaitu mobility management. Nah, ketika perangkat IoT bergerak di sekitar jaringan atau berpindah antar jaringan, manajemen mobilitas yang buruk dapat mengakibatkan putusnya koneksi atau penundaan yang berdampak pada QoS. Selanjutnya ada sinkronisasi and clock trip, yaitu perangkat IoT yang terhubung mungkin memiliki sinkronisasi waktu yang buruk atau sensitivitas terhadap trip waktu. Ini dapat mempengaruhi sinkronisasi data dan koordinasi antar perangkat. Nah, selanjutnya yaitu data aggregation and machine, yaitu kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat IoT sangat penting. Nah, teknik penggabungan data dalam kurung data aggregation dan fusi data, yaitu data fusion yang tidak tepat dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan ambigu. Selanjutnya yaitu ada cross technology interoperability, yaitu jaringan IoT seringkali terdiri dari berbagai jenis perangkat dengan teknologi yang berbeda-beda. Masalah interoperabilitas antara perangkat yang berbeda dapat mempengaruhi kemampuan sistem untuk memberikan QoS yang konsisten. Selanjutnya ada Equilibrium Network. Di sini beberapa perangkat IoT dapat membentuk jaringan tersendiri untuk komunikasi sementara. Misalnya, jaringan mesh ad hoc, manajemen transisi antara jaringan ini dan jaringan utama dapat mempengaruhi QoS. Selanjutnya ada localization and positioning. Untuk aplikasi yang memerlukan informasi lokasi presisi tinggi, akurasi dalam penentuan posisi perangkat IoT menjadi kritis. Nah, kesalahan dalam penentuan posisi dapat mempengaruhi aplikasi seperti navigasi atau pemantauan. Selanjutnya ada power and energy management. Nah, pengolahan daya dan energi pada perangkat IoT mempengaruhi QoS. Perangkat dengan masa pakai baterai yang pendek atau pengisian daya yang tidak efisien dapat mempengaruhi kesediaan dan kinerja. Selanjutnya ada cognitive load, yaitu perangkat IoT dengan kemampuan pemrosesan yang terbatas mungkin mengalami beban kognitif yang berlebihan saat memproses data kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau ketidakakuratan dalam respon. Selanjutnya itu ada data privacy and confidentiality, yaitu perlindungan privasi dan kerahasiaan data dalam jaringan IoT dapat mempengaruhi bagaimana data ditangani, disimpan, dan dikirim. Nah, sistem keamanan yang tidak memadai dapat mengganggu QoS dan integrasi data. Selanjutnya ada environmental factor, yaitu faktor-faktor lingkungan seperti cuaca, interferensi elektromagnetik, dan topologi fisik dapat mempengaruhi QoS dengan cara yang tidak terduga. Selanjutnya ada dynamic workloads, yaitu beban kerja yang bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya, saat banyak perangkat komunikasi secara bersamaan dapat mempengaruhi kemampuan jaringan untuk memberikan QoS yang konsisten. Selanjutnya yang terakhir yaitu aging hardware, yaitu lama-kelamaan perangkat keras IoT dapat mengalami penurunan kualitas dan kinerja. Penyusutan ini dapat mempengaruhi QoS secara bertahap. Nah, mungkin uh, segitu yang bisa saya sampaikan
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.